Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama ibadatun ajibah. Futihat abwabul jannah ay futihatil abwabur rahmah wal maghfirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadratil Mukarramin yang mulia, para ulama, para pimpinan saya di lingkungan Kementerian Agama, begitupun sahabat religi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan usia, badan sehat bertenaga, tentunya istiqomah dalam iman dan takwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan puasa. Baik sahabat religi yang kami muliakan, tema pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana kita terus menjaga semangat di akhir-akhir bulan Ramadan yang justru menjadi waktu yang krusial bagi kita. Waktu yang istimewa, bahkan menjadi waktu penentu yang paling utama bagi kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis fi'liyah riwayat Muslim, ya, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awahiri ma lam yajtahidu fi ghairi. Bagaimana beliau lebih bersungguh-sungguh mengisi ibadah di akhir Ramadan dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Maka dari situ ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Selain daripada kita menjaga semangat untuk istiqomah, kita juga harus memiliki motivasi untuk lebih meningkat supaya Ramadan bisa husnul khotimah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, bu'dan, sungguh merugi liman adraka Ramadan, bagi orang yang menemukan Ramadan, yang bisa hidup di bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan puasa, tapi la yaghfiru dzunubah, Allah tidak berikan ampunan baginya. Padahal Ramadan datang membawa pintu-pintu ampunan bagi kita semua. Al-uzrah biqadril masaqah, al-hasanat yudhibnas sayiat. Bagaimana pahala dilipat gandakan dengan adanya ujian yang luar biasa. Begitupun dari pahala yang berlipat itu bisa menghapus segala dosa. Maka dari itu sahabat religi dimanapun Anda berada, teruslah kita jaga semangat. Kalau istilah anak muda sekarang, jangan kasih kendor, gaspol. Karena kita berada di injury time, di waktu krusial. Ibarat pertandingan sepak bola, kita berada di menit-menit terakhir, menit-menit penentuan yang bisa menentukan apakah kita kalah, apakah kita seri, apa justru kita akan menjadi pemenang. Makanya di Idul Fitri kita dianjurkan membaca doa minal aidina wal faidin, ij'alna minal aidina wal faidin. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitri, mendapat ampunannya, wal faizin, dan menjadi pribadi-pribadi yang menang. Menang kenapa? Karena kita sudah bisa memenangkan peperangan, perang melawan hawa nafsu, siang hari menahan lapar dan dahaga, juga menahan nafsu jiwa. Malam harinya kita terus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghidupkan malam, dengan sholat sunat, dengan baca Quran. Apalagi di akhir Ramadan kita menghidupkan malam dalam rangka menjemput Lailatul Qadar. Maka dari itu jangan sampai kita keder, melainkan kita harus lebih fokus, lebih khusyuk menjemput Lailatul Qadar. Barangkali pesan yang perlu kami sampaikan terutama bagi para bunda, bahwasanya di akhir Ramadan kita jangan terjebak dengan adanya budaya persiapan untuk menyiapkan THR-an, sehingga kaum muslimin bukannya lebih banyak di masjid, musola atau di majelis taklim, tapi yang terjadi banyak berada di pasaraya, di mal-mal, bahkan di Tanah Abang. Kenapa? Karena sibuk mencari oleh-oleh lebaran. Ini bukan dilarang, tapi kita harus bisa profesional, harus bisa mengatur situasi dan keadaan.
Kalau bisa belanja disiapkan dari sekarang. Selain daripada kita lebih bisa khusyuk untuk ibadah puasa, kita juga bisa memanfaatkan waktu untuk bisa menutup Ramadan dengan kebaikan, sehingga kita mendapat husnul khotimah, mendapat pahala yang berlimpah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada kemanfaatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.